Peristiwa G30 SPKI terjadi pada dini hari tanggal 1 Oktober pada hari Jumat tahun 1965 dengan melibatkan pasukan Cakrabirawa dan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI berdiri pada tanggal 23 Mei tahun 1920, dan diketahui pernah melakukan pemberontakan lain sebelum G30 SPKI. Pada tahun 1948 misalnya, partai ini pernah melakukan pemberontakan di Madiun, Jawa Timur. Sejarah berdirinya PKI tak lepas dari Indische Sociaal Democratische Vereniging, ISDV, partai kecil berhaluan kiri yang didirikan oleh tokoh sosialis Belanda, Hendrikus Josephus Franciscus Maris Sniveliet atau dikenal dengan Henk Sniveliet. ISDV menyusup ke partai-partai lokal baik besar maupun kecil, seperti Sarekat Islam. Beberapa tokoh SI yang melejit pada saat itu antara lain Semaun dan Darsono, yang tak lain berperan penting dalam pendirian PKI. Pada tahun 1920-an, ISDV kemudian mengilhami lahirnya PKI dengan Semaun sebagai ketua dan Darsono menjadi wakilnya. Gerakan 30 SPKI ini bertujuan menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan menginginkan pemerintahan Indonesia menjadi pemerintahan komunis. Gerakan 30 SPKI dipimpin oleh ketua saat itu, yaitu Dipa Nusantara Aidit atau sering dikenal dengan nama DN Aidit. DN Aidit gencar memberikan hasutan kepada seluruh masyarakat supaya mendukung PKI dengan iming-iming Indonesia akan lebih maju dan sentosa. DN Aidit menurut pakar sejarah pada masa rezim Presiden Soeharto merupakan dalang utama Gerakan 30 SPKI. Gerakan 30 SPKI bergerak atas satu komando yang dipimpin oleh Komandan Batalion 1 Cakrabirawa, Letnan Kolonel Untung Syamsuri. Gerakan ini dimulai dari Jakarta dan Yogyakarta. Gerakan ini mengincar Dewan Jenderal dan perwira tinggi. Awal mula gerakan ini hanya bermaksud menculik dan membawa para jenderal dan perwira tinggi ke lubang buaya. Namun, ada beberapa prajurit Cakrabirawa yang memutuskan untuk membunuh Dewan Jenderal dan perwira tinggi. Jenderal yang dibantai oleh PKI diantaranya Jenderal Ahmad Yani dan Karel Satsuit Tubun. Sisa jenderal dan perwira tinggi meninggal dunia secara perlahan karena luka penyiksaan di lubang buaya. Para pahlawan Dewan Jenderal dan perwira tinggi yang meninggal dunia atas kekejaman Gerakan 30 SPKI dan ditemukan di sumur lubang buaya adalah 1. Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, meninggal dunia di rumahnya, Jakarta Pusat. Rumahnya sekarang menjadi Museum Sasmita Loka Ahmad Yani. 2. Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono. 3. Mayor Jenderal Raden Suprapto. 4. Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan. 5. Mayor Jenderal Siswondo Parman. 6. Brigadir Polisi Ketua Karel Satsuit Tubun, meninggal dunia di rumahnya. 7. Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo. 8. Kolonel Katamso Darmo Kusumo, korban G30 SPKI di Yogyakarta. 9. Letnan Kolonel Sugiono Mangunwiyoto, korban G30 SPKI di Yogyakarta. 10. Ade Irma Suryani Nasution, putri Abdul Haris Nasution, meninggal di kejadian ini. 11. Kapten Letu Pierre Andreas Tendean, meninggal di kediaman Jenderal Abdul Haris Nasution. Atas kejadian yang membuat luka bangsa Indonesia, rakyat menuntut kepada Presiden Soekarno supaya membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI). Selanjutnya Presiden Soekarno membubarkan PKI dan memberikan mandat pembersihan semua struktur pemerintahannya kepada Mayor Jenderal Soeharto yang terkenal dengan Surat Perintah tanggal 11 Maret tahun 1966. Darul Islam, DI, dan Tentara Islam Indonesia, TII, dibentuk karena banyak pihak yang kecewa dengan kepemimpinan Presiden Soekarno. Tujuan DI-TII sendiri ialah mendirikan negara berbasis Islam dengan pimpinan utamanya bernama Kartosuwiryo. Kelompok ini rupanya mendapat dukungan dari banyak pihak, termasuk Aceh dan beberapa daerah lain yang bahkan menyatakan bergabung dengan organisasi tersebut. Dalam perkembangannya, DI-TII menyebar hingga di beberapa wilayah, terutama Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan dan Aceh. Pemberontakan DI-TII berlangsung dari tahun 1949 sampai tahun 1962. Pemberontakan PRII dan Permesta terjadi pada tahun 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Pemberontakan ini dilatar belakangi oleh kekecewaan para perwira di daerah atas kebijakan pemerintah pusat, yaitu sentralisasi. Dan ada rasa kebencian terhadap kelompok suku Jawa, yang menjadi suku dengan jumlah terbanyak dan berpengaruh dalam Negara Kesatuan Indonesia yang baru terbentuk.
Perjuangan Rakyat Semesta, Permesta, dibentuk pada tanggal 1 Maret tahun 1957, dipimpin Komandan Vence Sumual dan Letkol Daniel Julius Somba. Permesta ditumpas dengan Operasi Merdeka yang dipimpin oleh Rukminto Hendraningrat. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, PRRI, dibentuk pada tanggal 15 Februari tahun 1958 di Sumatera dan dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. PRRI ditumpas melalui Operasi Tegas dipimpin oleh Kaharudin Nasution, Operasi Tanggal 17 Agustus dipimpin Ahmad Yani, Operasi Sabta Marga dipimpin Jati Kusumo, Operasi Sadar dipimpin Ibnu Sutowo. Pemberontakan Republik Maluku Selatan, RMS, terjadi pada tanggal 25 April tahun 1950, dipimpin Dr. Christian Robert Soumokil, dengan maksud untuk memisahkan diri dari negara Indonesia Timur. Saat itu Indonesia masih berupa Republik Indonesia Serikat. Namun oleh pemerintah pusat, RMS dianggap sebagai pemberontakan dan harus segera ditumpas. Pulau-pulau terbesar yang menjadi basis RMS adalah Pulau Seram, Ambon, dan Buru. Di Ambon RMS dikalahkan oleh militer Indonesia pada November tahun 1950, tetapi konflik di Pulau Seram masih berlanjut sampai Desember tahun 1963. Operasi Papua Merdeka terjadi di Papua pada 1965, dipimpin Sersan Mayor Permanes Ferry Awom. OPM dilatar belakangi oleh keinginan melepaskan diri dari NKRI. Adanya ketidakpuasan, kekecewaan, serta tumbuhnya kesadaran nasionalisme Papua Barat. Terdapat perbedaan pandangan antara Indonesia Belanda di KMB. OPM masih beroperasi sampai sekarang di Papua dan Papua Barat dengan pemimpinnya Jacob Hendrik Prai. Gerakan Aceh Merdeka atau GAM adalah gerakan separatisme bersenjata yang bertujuan agar Aceh terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. GAM dibentuk pada tanggal 4 Desember tahun 1976 dan dipimpin oleh Hasan Ditirto. Akibat adanya perbedaan keinginan antara pemerintah RI dan GAM, konflik yang terjadi sejak 1976 hingga 2005 ini telah menjatuhkan hampir 15.000 jiwa. Organisasi tersebut membubarkan gerakan separatisnya setelah terjadi perjanjian damai 2005 dengan pemerintah Indonesia. GAM kemudian berganti nama menjadi Komite Peralihan Aceh. Konflik yang terjadi di Aceh disebabkan oleh beberapa hal, yaitu perbedaan pendapat tentang hukum Islam, ketidakpuasan atas distribusi sumber daya alam Aceh, dan peningkatan jumlah orang Jawa di Aceh.